Nah, untuk suasana Kampung Rambutan pagi ini seperti ini ya. Jadi kita akan setelah turun dari Besmior, kita akan langsung lanjut perjalanan lagi. Entah nggak tahu kemana, yang pasti saksikan aja. Kita akan ke Tanah Andalas lagi. Jadi nggak balik ke Jawa Timur, tapi ke Tanah Andalas. Untuk absen siang ini ada 2 Mior, kemudian 1 Gumarang. Intranetnya sudah jalan tadi, Palala sudah jalan. Dan kita akan ngopi dulu di belakang sana. Saya mau tidur dulu karena pemberangkatan masih siang. Tunggu aja kita bakal naik apa, karena seru lah. Yang pasti kita akan naik bus Legend, itu Gumarangnya berangkat. Untuk di sana banyak YouTuber ya. Tadi alhamdulillah udah kenalan satu. Saya sering ketemu sama beliau tapi nggak tahu namanya, jadi ya salaman aja. Masnya juga apal, wah masnya sering ngetrip katanya gitu. Alhamdulillah lah. Ini Gumarangnya berangkat dengan kelas Maunjua itu leg rest, sandaran kaki itu. Ini ucapin dulu lah terima kasih banyak sudah nonton untuk tripnya Mior. Maaf kalau banyak kekurangan kata-kata kasar dan sebagainya, karena ya pengalaman namanya anak-anak jalanan ya. Dimaklumi aja, ambil baiknya dan hilangi buruknya. Kemudian kita sapa, halo pasukan arem-arem Kampung Rambutan, tetap sambat, jangan semangat. Ini kita udah bergeser ke warung parkiran belakang, jadi kita mau tidur dulu karena sekarang masih jam 10, habisnya berangkat siang. Jadi kita mau istirahat dulu di sini. Seperti biasa, kita akan sering nongkrong di sini. Waktu naik LS juga di sini kan, itu warung kita. Ini kita pesen kopi hitam kupu-kupu sama es teh manis sambil tiduran. Nanti bangun-bangun habis pas duhur kan cocok, langsung kita coba ngeliat-ngeliat gimana kondisi KPR untuk saat ini. Dan untuk parkiran belakang kali ini ada Putra Lavesia Ketempulu, ada Gumarang, ada Prima Jasa, ada Medel Sekarwangi, Damri, Prima Jasa, dan Maunjua Plus dari Gumarang Jaya. Ini kita naik dari KPR, saya putuskan naik dari KPR karena udah dibeliin kawan-kawan pasukan arem-arem. Jadinya apa namanya, sebenarnya saya mau naik dari agennya Mbak Tina. Mbak Tina sendiri itu kan yang Lorena yang kita pernah naik. Buat videonya ada di thumbnail kita. Buat yang belum nonton silahkan tonton dulu biar tahu agen dari Lorena sebelah mana untuk terminal Kampung Rambutan. Karena saya hari ini pesankan online untuk ini ke Pekanbaru. Jadi kita akan naik legenda dari Lorena. Jadwalnya sih jam 4. Paling habis duhur kita udah siap-siap ya. Harga tiketnya 750 rindu. Nyantai dulu lah sambil menikmati pemandangan dari Kampung Rambutan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku. Setelah turun dari bus Mior berjuluk fleksibel Salim Airline rute Payakumbuh ke Bogor siang harinya, perjalanan carut marut telah usai bersama driver muda Guntur Petir yang tipikalnya losdol mirip kayak IMT. Juga bersama Pak Nanda, driver legend dari Tanah Minang asli dari Bare Solo. Sekarang kita sudah berada di dalam terminal Kampung Rambutan atau biasa disebut dengan terminal KPR. Buat teman-teman yang belum mengikuti cerita drama sinetron bus Mior dari awal berangkat sampai akhir bisa ditonton dulu. Total selama 4 hari dan ada 9 episode yang penuh warna dan pengalaman berharga yang bisa kita ambil selama perjalanan. Terminal Kampung Rambutan sendiri berada di Jakarta Timur dan menjadi terminal legenda pembuka para perantau zaman dulu menginjak kota Jakarta. Sudah nggak perlu kita ceritakan gimana seram dan ganasnya terminal ini pada zaman dulu. Sekarang sudah berubah total dan tertata rapi meski masih sering terdengar selentingan korban calo maupun anu dari terminal KPR ini. Yang pasti sampai sekarang kalau kita sampai di terminal ini pasti sering ditanya dari awalnya cuman A, B, C sampai akhirnya harus bertanya sampai ke akar-akarnya. Mau kemana mas? Tujuannya di mana? Daerahnya mana? Jalan kampungnya namanya apa? Jemputannya datang jam berapa? Dan lain-lain. Pokoknya sing yakin dan jangan merasa bingung kalau berada di terminal KPR ini. Di sisi lain, terminal KPR ini sekarang sudah punya banyak busmania dan YouTuber yang setiap harinya aktif hadir di shelter keberangkatan bus, terutama mania bus-bus asal Minangkabau. Kita akan memulai perjalanan kembali ke Tanah Andalas, tepatnya ke Pekanbaru, Provinsi Riau.
Mungkin cerita perjalanan kali ini akan sangat berbeda dari biasanya karena trip kali ini merupakan tantangan dari mania sepuh dari Batu Raja, Sumatera Selatan untuk mencoba bus yang sebelumnya semua krunya jadi artis karena kena tegur korban dari video konten. Pucuk dicinta ulam pun tiba, habis kena sekarang malah giliran kita disuruh mencoba naik busnya. Tantangan berat ketika kru masih trauma dengan adanya kamera, sekarang malah kedatangan sosok IMT yang Sabana Laswa. Dari video ini kalian akan tahu alasan kenapa IMT tidak pernah menayangkan secara up to date dan tidak pernah memberikan tanggal dan bulan pastinya di setiap konten perjalanan karena untuk menghindari hal-hal yang bagi yang terlibat di dalam kontennya. Yang pasti konten pemain lintas gini tidak semuanya bisa diabadikan. Jam 1, jadi kita geser ke depan ya, ada kawan ngopi di depan, jadi kita nunggu bisnya sambil ngopi-ngopi dulu. Jadi ketahuan kan nanti bisnya datang, kita langsung masuk. Dan ini pintu masuknya dari terminal dari Kampung Rambutan. Kita nunggu itu ada warung, kita biasanya ngopi di situ. Kita tunggu aja ngopi. Jam 1, paling jam 2 lah bisnya datang. Setengah 2 kita balik. Dah, panas. Udah ganti baju 2 kali masih gobios. Lanjut lagi ya. Kita akan menunggu di pintu masuk dari terminal karena ada kawan yang ngajak nongkrong di depan terminal. Sekalian bisa melihat-lihat ada bus apa saja yang keluar masuk terminal siang ini. Untuk jadwal bus yang kita tunggu yaitu bus Lorena normalnya masuk ke terminal KPR antara jam 2 siang sampai jam 4 sore tergantung lalu lintas di jalan karena busnya start awalnya dari Bandung. Kita juga sudah izin ke loket untuk menunggu busnya sambil nongkrong di pintu masuk. Mengingat ternyata hanya kita penumpang yang naik dari terminal ini. Tidak ada penumpang yang lain lagi. Waduh, sesepi itukah sekarang pelanggan bus legenda Jenderal Ijo Divisi Sumatera untuk saat ini? Ya, inilah konten nostalgia bersama bus legenda Lorena Bandung ke Pekanbaru yang dulu dikenal raja jalanan, sekarang malah lebih dikenal dengan bus malam fasilitas seadanya tapi punya harga yang paling mahal. Jam 3, busnya nggak masuk Rambutan karena penumpangnya cuma 1. Kita geser ke pom Vivo Ceger. Lorena bang. Oh Lorena. Iya, penumpang online cuma 1 es. Daripada kasihan kesini kan. Kita tunggu di pinggir tol aja. Kulayakkan pandangku melalui kaca jendela, dari tempatku bersandar seiring lantung kereta. Alhamdulillah ini kita udah sampai ya jadi kita janjian di pom Vivo dari Ceger. Jadi kita barusan turun sama bang ojeknya itu. Tadi kita pesen dada sih, saya kasih 15, minta 15 Bang. Sekarang jam 3 ya, paling setengah jam lagi nyampe sini. Jadi ya mumpung ada masjid juga, kita bisa sholat, ngopi-ngopi dulu sambil nunggu. Suasananya kayak gini. Ini kita baru turun dan untuk pintu tolnya kan di situ, daripada ngalahin kan nggak ada sewa lagi, kasihan. Mbak Tika tadi juga bilang soalnya sepi ya mas. Ya wis, saya yang ngalah kesini biar cepat soalnya udah telat juga. Itu pintu tolnya kelihatan ya. Nah, oke, kita ke Indomaret dulu. Itu sebelah ada, ini SPB Vivo, sebelahnya dari Pertamina itu ada Indomaret. Kita ke situ dulu. Wah, tetap sahabat, jangan semangat, ini perjuangan. Kok ya kebetulan di samping pom Vivo itu ada pom Pertamina dan ada kayak ATM sama minimarket. Jadi ini kita akan mau sekalian persiapan dulu, mau ambil ini, terus belilah amunisi rokok kan habis, kita mau ambil uang dulu. Dan ini kita udah barusan ambil uang, kita mau beli perlengkapan dulu. Bentar. Wow, rame juga ya. Saya bingung juga kalau beli rokok di Jawa kayak gini, wah susah. Maksudnya yang merek-merek aneh-aneh ya. Yang pasti obat dulu lah kita cari, biar nggak sambat di jalan. Buat pusing, Paramek. Ini musola tadi tempat kita sholat asar. Jadi kasih Bu ya. Cukup dari tadi ngopi ya, mati kok. Beli yang kayak gini ya masih, jadi kita tunggu di sini.
nongkrong dulu 5.000-an. Jadi uripku ngopi terus tadi, nunggu dari jam berapa, jam 9, jam 10 sampai sekarang jam 3. Entah ngopi berapa kali gak roh. Daripada kopi hitam nanti saya mati ya, mending beli gini ya. Kita tunggu aja. Kondisi sikil balap truk ini sangat belum berangkat. Lanjut lah. Mumpung belum datang, kita mau ganti baju dulu soalnya aduh belum berangkat wis bau. Tadi di KPR udah mandi, apa di mana Ciawi mandi, ganti baju, sekarang ganti baju lagi. Mana baju merah tadi? Nah gini kan gak bau-bau temen. Forester kenang-kenangan sponsor road trip. Kita udah ganti ya. Oh, kan gak bau-bau sekali, jadi nanti masuk bis masih bisa langsung ngobrol, gak sungkan ngobrol badan itu ngobrol kere gini nang dalan ae. Kita tunggu dulu ya di sini, jadi sambil lihat orang pulang kerja ini loh, nyenengin Jakarta macet di mana-mana. Jadi ini mobilnya udah keluar Pulau Gebang. Kalau beli online kan gitu, kita biasanya dihubungi pihak agen, kita berangkat dari mana, kemudian dikasih nomor duanya, dan ternyata cocok pokoknya. Harusnya saya ini ke Prabu Muli, saya bareng kru yang bisa dibilang tawurannya dari Prabu Muli, Mas Farid suwun tawurane. Jadi kita bareng Lorenanya Mas Santo yang sempat viral sebelumnya. Dan itu kita akan nanti bakal turun di Pekanbaru sampai pool akhirnya itu di Jalan Soekarno Hatta kalau nggak salah ya. Paling 2 hari perjalanan kalau lancar. Dan ini karena kita kenal krunya jadi gampang, nggak apa-apa kita pindah ke sini dari KPR. Kalau nggak kenal krunya susah, karena memang tawuran IMT kan handal. Tangkep tak kasih armarem Mas Farid. Kita gagal ke Prabu Muli malah ke Pekanbaru. Wis namanya YouTuber Bambung. Mungkin ini bisnya ya. Tuh, kayaknya ini. Tuh. Bukan ini. Oh, ini Prabu Muli. Kita di belakangnya ini. Ini ada Prabu Muli. Jadi kita gagal ke Prabu Muli, tapi nanti kita akan ikut yang baru belakangnya. Bentar lagi lah. Sabar. Jam 3.48. Jadi ini bis kita datang di belakangnya Sempati. Nah, ini dapat single glass. Bos, kita naik ya. Waduh, kosong blong sewanya. Kalau bus Lorena itu salah satu bus legend di Sumatera Jawa kan, dan di situ masih banyak diminati saat ini. Apalagi perantau Jawa tuh pasti banyak naik Lorena. Rata-rata busnya penumpangnya banyak terus. Tak kemana ongkosnya kadang-kadang beda-beda tipis juga itu sama bus lain. Cuma bagi yang banyak minat Lorena itu tetap Lorena. Kalau udah sur sama Lorena dan pelayannya lah. Dan satu lagi Lorena itu untuk Pekanbaru nih masih memakai single glass, banyak, jarang yang double glass ini. Itu pula bedanya kan. Dan kalau untuk bus Lorena saya juga pernah masuk ya, dia seat nggak padat, nggak penuh gitu, dia cuma 32 seat, jadi lapang. Dan tanpa tameng. Kalau rata-rata bus Sumatera ini banyak tameng. Kalau ke Jawa tuh jarang, nggak ada lah ya kan. Dan kalau untuk bus Lorena ini rutenya Pekanbaru Bandung dan Pekanbaru Jakarta, itu yang saya tahu ya. Dan satu lagi bus Lorena ini dulu waktu tahun-tahun berapa lah saya nggak tahu juga, karena mungkin saya belum lahir atau gimana, belum kesini. Ada dulu ke Sumatera Utara ke Medan, tapi sekarang nggak ada lagi, itu saya kurang tahu juga lah. Mungkin ada dari penonton teman-teman yang tahu, kenapa nggak buka rute jauh lagi kan. Pekanbaru ya, Pekanbaru itu kotanya ramai dan banyak para perantau di sini. Perantau dari Jawa, Sumut, Aceh, pokok Jawa banyak di sini.
Mayoritas Minang ya? Mayoritas banyak Minang. Tapi Jawa juga banyak mas. Banyak ya. Kayak jual bakso banyak juga sih. Jual bakso mas-mas kan. Celele ya? Celele itu Jawa kan? Ya. Kalau mau rendang juga banyak. Banyak. Karena mayoritas banyak Minang kan. Lorena, sebuah nama, sebuah legenda. Bisa mencobanya di tahun sekarang bisa dibilang adalah sebuah kenikmatan nostalgia yang luar biasa. Apalagi untuk divisi Sumatera, tepatnya di rute terjauhnya yang hanya menyisakan satu jalur yaitu Pekanbaru. Bus berkode LE223 trip Bandung Pekanbaru akan menjadi pengantar cerita selama 3 hari 2 malam ke depan. Bermodal bus berbodi jet bus 2HD karoseri Adi Putro keluaran tahun 2014 dengan tenaga Mercedes-Benz OH 1626, kita akan melihat gimana sekarang Lorena bersaing di lintasan Sumatera. Nuansa bus zaman dulu masih melekat-pekat di interior bagian depan sampai belakang, hingga ke bagian eksteriornya. Bisa dibilang hanya Lorena bus eksekutif kelas yang masih kuat dengan tanpa leg rest di setiap kursinya. Namun jumlah kursi yang hanya 32 membuat hilangnya sandaran kaki tidak mengurangi kenyamanannya karena space kaki antar kursinya jauh lebih luas. Tak lupa juga fasilitas toilet dan smoking room bus zaman dulu masih menempel di bagian belakang. Untuk keperluan charger HP juga masih ada meskipun hanya ada di bagian ducting bagasi atas. Cerita drama kali ini akan berbeda dari biasanya karena kita akan lebih banyak menikmati perjalanan dari bangku paling belakang sambil tiduran rebahan mangap memimpikan Mbak Febri dan membuktikan bahwa bus Lorena bisa membuat nyaman bagi pelanggannya. Jadi jangan emosi kalau banyak melihat IMT selonjoran pakai bantal dan selimut di 2 kursi yang kebetulan lagi kosong tanpa penumpang lain. Maklum trip kali ini krunya masih trauma dengan kamera karena korban konten yang anu. Kita akan menemani Pak Ajo Kamal, Mas Alam, dan Mas Santo selaku kru yang bertugas dan inilah tantangan berat menaklukkan bus legenda Jenderal Ijo di tanah Sumatera. Alhamdulillah ini kita udah di dalam kabin dan kita disuruh duduk depan sama Mas Santo karena sementara belum ada penumpangnya. Kayak gini lah kurang lebih. Untuk Lorena saat ini masih belum ada leg rest ya ternyata, beda sama Karina. Tapi bantal model-model yang saya seneng ini kotak ini masih tetap dipertahankan sama ada selimut-selimut kental dengan warna janda kalau Lorena. Ya Alhamdulillah ya, setelah perjuangan akhirnya kita bisa berada di kabin. Untuk interiornya jadul banget ini, saya seneng. Tahun 2004 model-model Trafigo kayak gini. Ini kita lanjut jalan. Jam 4:30, jadi kalau Lorena memang wajib mampir di pool dari apa namanya RA Kartini ya, Cilanda. Ini mobil kita. Ini kita akan menuju ke Pekanbaru. Dia pakai Lorena body jet bus 2 HD Mercedes-Benz OH 1626, berarti sudah suspensi. Nah itu Mas Santo. Nanti kita ngobrol ya. Tadi belum sempat ngobrol. Waduh penumpangnya maku halus dan kayak gini suasananya. Wah. Terakhir apa ya Lorena kesini lupa saya. Ya kita nikmati dulu nongkrong santai. Alhamdulillah akhirnya bisa bareng Lorena lagi ke Pekanbaru via lintas timur nanti. Ini kita juga belum review dalamnya karena memang ya nanti kita coba review lah
seperti apa. Tapi karena tadi memang wes 2 trip kali ini amburadul berangkatnya telat terus. Waktu naik Mior juga nggak ngejar, waktu ini juga tadi sewanya sedikit, nggak tahu ini tadi memang sewanya masih sedikit di dalam, nggak tahu kalau nanti di jalan memang sudah ada tawuran untuk dari setiap loket atau agen kan bisa bertambah sambil kita lihat perjuangannya. Kemudian belum tahu untuk nyisirnya, nyisir mana aja. Ganteng ya, ini lebih ganteng lagi kalau seumpama masih zaman dulu. Ini untuk interiornya masih tetap kayak zaman dulu, Adi Putro banget, zaman Marco Polo, Trafego lah, itu pilarnya kan pilar Trafego tuh pilarnya. Dan kalau ini seumpama Marco Polo apa Smell, wah ganteng pol ini. Tetap sahabat, jangan semangat. Lagi sibuk dia, lagi sibuk karena mau berangkat, orang Minang bilangnya berangkat. Penumpangnya dan ruang tunggunya kayak gini. Ada ATM juga ya, ATM tuh, ruang pembelian tiket. Kita tunggu aja, banyak ya, terlalu banyak kok. Dan di sebelahnya itu ada double deck, kayaknya itu Palembang ya, tapi nggak tahu kok jam segini belum berangkat. Udah ganteng ya, masih baru lah tahun-tahun, tapi SR2 bukan SR3. Itu ada sewanya juga, udah di atas naik, berarti ya mau berangkat juga. Banyak makhluk halus, ganteng maksimal, Zbus 2 HD. Untuk tampilan belakangnya kayak gini ya, jadi ini dia yang paling ganteng, yang paling ujung. Dia pakai double deck pertama ke Palembang. Kemarin kan baru rilis kapan, nggak lama lah. Masih ganteng maksimal, nggak tahu bakal berangkat jam berapa. Kayaknya 3 ini bareng. Ini yang ke Palembang, via lintas timur ya, full tol. Ini kita ke mana? Kan baru via lintas timur juga. Kemudian pakai 1626 dan yang paling ujung itu ke Prabu Muli yang baru datang. Sama-sama Zbus 2 ganteng maksimal. Yang bikin gagah Lorena ini warna liverinya nih loh, legend banget ya, putih ketemu hijau dari zaman dulu. Apalagi yang zaman dulu yang livery kayak tank itu yang garis lurus hijau, cuman kan nggak ada sekarang, adanya yang kayak gini. Jadi ya kita nikmati aja yang tersisa ini, sebuah legenda perjalanan dulu kan Raja Sumatera ini di Padang dulu ini sebelum ada Bis Minang penguasa ini. Sekarang nggak kuat masuk ke Padang ya, karena ada banyak perubahan lah dari segi Jenderal Ijo, julukannya kan Jenderal Ijo. Nyantai dulu lah, kita ngudut sambil nunggu keberangkatan. Halo pasukan orang Cilandak. Untuk fasilitas yang disediakan di loket ini, loket atau kantor ini cuman mandiri ya untuk ATM. Selain itu nggak ada kayak. Tuh. Subhanallah, mabaluse. Dan kita akan lihat dari depan kayak gitu. Ini persiapan. Jadi penumpang yang belum makan bisa beli bakso dulu, ditungguin di sini. Itu mobil kita yang tengah ya, kayak gini. Santai lah, nggak buru-buru. Mungkin berangkat bareng. Itu kemarin nggak tahu yang mana, yang kita waktu naik apa ya? Oh naik itu LS yang ketemu Lorena Prabu Muli Mobat Mapit, nggak tahu yang ini apa yang enggak tuh. Soalnya malam bur gitu balapan sama di Prima atau apa lupa saya. Ini kita coba pindah kursi dulu karena kita memang di belakang, tadi kan di depan memang masih kosong. Kursi kalau ada. Isi Bu ya? Oh iya. Ini tempat duduk kita ini. Di tiap kursi ada bantalnya sama selimut. Nah, kayak gini interiornya. Belakang ini si berapa 16 berapa itu tadi katanya. Dan di belakang ini ada
hidup serba sulit. Jangan hanya dongak ke langit, coba runduk ke bumi. Tengoklah mereka yang papa lebih pantas mengeluh. Tugas kita masih sangat banyak, menyelesaikan hidup dengan benar. Kita duduk belakang dulu karena memang perjalanannya masih jauh ya, beberapa hari lah kalau sampai Pekanbaru. Kita duduk di bangku belakang dulu sambil menikmati, sambil nerangkan sih gimana Lorena untuk saat ini. Jadi kita duduk di baris kanan dan untuk jarak space kakinya segini. Ya longgar meskipun nggak ada leg rest. Paling cocok tuh kalau 32 kursi memang tanpa leg rest. Kalau dipakai leg rest ya leg restnya nggak bisa naik semaksimal mungkin. Tapi kalau nggak pakai leg rest gini, wah longgar banget, kaki nggak keju, nggak apa teng gitu. Untuk suasana kabin ya masih sepi, nggak tahu tadi katanya 16 atau berapa. Dan ini kita nggak tahu bakal apa namanya rehat berapa kali untuk Bandung sampai ke Pekanbaru buat Lorena ini. Untuk perjalanan selanjutnya memang kayaknya memang nggak mampir-mampir lagi, dan ini akan langsung jos ke Merak. Cuman yang bawa bukan Mas Alam, ganti sama Pak Ajo. Pak Ajo itu asli dari Sumatera Barat, tapi ya namanya kita tahu sendirilah, mania zaman dulu pasti tahu gimana karakter driver legend, driver yang senior di Lorena. Wah diajak ngobrol susah banget, nggak tahu, padahal mungkin kita belum ngaku sama-sama dari Minang mungkin ya, jadi dikira kita ya kayak gini ya, nikmati aja dari belakang. Buat tidur enak ini, beneran kursi. Wah Lorena sepi gini ya enak. Ini apalagi kursi nih tuh, bisa disenderin sampai mentok. Tapi lovernya nggak ada apa namanya kayak port USB nya, jadi mungkin nanti kita cek port USB nya ada sebelah mana, tapi untuk tiap lovernya nggak ada. Ini masih macet. Ikhlas saja, bila kita pasrah tumbuh rasa damai. Dalam damai kita bertemu bahagia.